waktu saya datang ke daerah Jakarta, kasusnya sama, itu juga, hanya pendekatannya berbeda karena budaya berbeda. Budaya Bandung begini, budaya Jakarta begini. Datang ke Medan, di Medan pun juga sama karena kultur berbeda, tentu pendekatan berbeda, gitu Bu. Datang kemudian ke daerah Bekasi waktu itu juga sama. Jadi pendekatan berbeda. Jadi kasus yang sama tapi dipecahkan dengan metode atau pendekatan berbeda. Nah, masalah pendekatan metode inilah yang barangkali yang mesti memang dibicarakan banyak. Ini nggak pernah berhenti kalau misalnya metode, karena banyak sekali metode yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Jadi kalau misalkan di dunia persekolahan, di dunia pendidikan itu, baik di keluarga ya Bu ya, di keluarga ataupun di sekolah formal ataupun non formal, sama aja sebetulnya, berulang Bu. Hanya masalah itu saja, pendekatan saja. Masalah pendekatan karena background keluarga, kemudian background kultur juga yang betul. yang membuat berbeda cara pendekatannya Pak ya. Betul Bu. Ini sedikit cerita aja Bu ya. Silakan Pak. Saya masuk dunia persekolahan formal itu sejak tahun 99 Bu ya. Masuk dia formal dan kecil-kecilan sudah saya terapkan pendekatan seni rupa di sana untuk menyelesaikan masalah, untuk meretas masalah pada anak begitu ya. Dan di saat menyelesaikan masalahnya pun juga ternyata dengan pendekatan yang saya bawa, bagi saya pribadi mudah gitu. Karena saya keilmuan saya cukup memahami, kalau tidak bilang menguasai begitu ya, belum kalau bilang menguasai, memahami ilmu yang saya pelajari dan kemudian saya coba praktekkan dan melakukan banyak pendekatan dan tentu saja karena saya memang senang ngobrol gitu ya, walaupun memang tidak terlalu mengumbar juga gitu ya, juga memudahkan untuk membicarakan sesuatu hal yang khusus itu jadi enak aja gitu. Nah itu pendekatan keseni rupa saya masuk di sana, dibawa dengan gambar lah, dengan coretan lah begitu ya, dan ternyata bisa digiring lebih mudah bagi saya ya, dan kenapa saya lebih menyatakan ini lebih mudah? Karena pada saat di lapangan yang terjadi, kultur ya, dibicara kultur lagi nih. Kebetulan saja kultur di kita kan sebenarnya ke wilayah visual atau art ya, art visual itu sudah biasa, itu sudah jadi santapan sehari-hari begitu. Mereka sudah terbiasa dengan garisan, dengan coretan, visual, dan foto, dan segala macam. Sehingga saat ngobrol tentang apa yang dibicarakan lewat coretan, lewat gambar, kok lebih enak, lebih mengena gitu ya. Gitu. Waktu itu ya. Waktu itu. Sehingga saya coba beranikan waktu itu tahun 2000 lah. Tahun 2000-an saya coba beranikan buat semacam produk gitu ya, coretan yang memang bisa dibilang bahwa ada ilmuwan yang lain ternyata berkeberatan gitu bahwa saya maju membawa metode ini gitu. Iya. Jadi ya bagi keilmuan tertentu itu bukan hal baru. Betul. Iya, tapi serta merta kemudian masuk ke wilayah masyarakat itu yang barangkali menjadi tabu. Nah, sementara saya yang kultur seni rupa itu nggak ada yang namanya begituan gitu loh. Ya seni rupa mah tidak ada batasan gitu, dan tidak membatasi gitu. Rokanami bisa dipakai semua orang, bisa digunakan semua orang, bisa berguna bagi semua orang begitu. Maka saya yang merasa lebih paham gitu tentang ini, saya punya kewajiban dong saya pribadi untuk membantu lah, atau paling tidak memberikan sebuah wawasan baru kepada masyarakat bahwa dengan cara ini kita bisa menemukan
bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi begitu Bu. Dan ya memang waktu itu terkendala sehingga karena ada katakanlah produk gitu waktu itu baru berlaku tahun bisa dilakukan sekitar tahun 2003. 2003. Jadi harus nunggu sekitar 2 tahun dulu gitu loh Bu. Setelah adem gitu. Itu pun masuk tahun 2003 pun juga memang tidak mulus gitu, masih begitu. Karena terus terang saya sendiri pun juga tidak terlalu memberanikan diri atau menggembar-gembor bahwa apa namanya atau mendapatkan penguatan lain dari teman-teman seni rupa gitu ya. Saya hanya mendapatkan keilmuan ini turunan dari guru kami almarhum Pak Tabrani ya, Pak Primadi Tabrani, Profesor Primadi Tabrani, Allah yarham. Dan dari beliau kemudian itu coba digali lebih jauh lagi kutub-kutub tataran di apa namanya di masyarakat bawah begitu. Dan ternyata bisa masuk ya itu. Jadi saya underground loh Bu. Underground gitu. Jadi kasakusuk jadi bagi anak ya teman-teman yang punya masalah saya bawakan dengan metode yang saya miliki dan ya ternyata memang terbantu. Itu tadi karena latar belakang saya memahami itu bagi saya mudah begitu. Termudahkanlah gitu ya dengan apa kasus yang muncul yang dimunculkan menggunakan metode yang saya pakai. Dan kemudian itu juga tidak bisa serta-merta langsung sebagai bagian dari cara ya yang bisa dipakai. Karena tetap bagaimanapun kan sudah waktu itu kan belum banyak Bu dan saya pikir belum ada yang secara langsung ke lapangan gitu ya, menukik gitu ya, dia membawa coretan sebagai bagian dari media untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah di persekolahan gitu ya. Itu baru yang ramai itu baru adalah komunikasi visualnya gitu. Jadi komunikasi visual sifatnya besar gitu tentang ke persepsi psikologinya itu yang banyak dipakai di entertain gitu ya, entertainment itu banyak dipakai. Tapi kalau tuh di dunia di masyarakat bawah, masyarakat luas, di persekolahan itu baru sedikit aja. Yang saya tahu tuh yang sudah dan saya istiqomah yang menjalankan itu adalah sebutan aja nama-namanya ya. Barangkali teman-teman juga nanti bisa menghubungi mereka sebagai bagian dari referensi begitu. Seperti Pak Agus Mulyono yang sekarang beliau itu punya sekolah namanya TK Kuntu Mekar kalau tidak salah yang di Cimahi, Jalan Fajaraya, Komplek Fajaraya. Kemudian putrinya Profesor Primadi ya Cimahi. Kemudian putrinya Pak Prim almarhum namanya Ibu Luna. Dia juga sama sampai sekarang masih dan bergelut dengan itu. Dengan apa namanya lembaga itu kalau tidak salah lembaganya itu Bumi Limas. Bumi Limas lembaganya. Kemudian Andi Yuda itu juga yang dengan apa kalau yang terkenal itu dengan apa namanya itu Mio ya. Dengan Mio-nya gitu ya. Kalau sekarang Pica-Picu ya. Nah, itu juga beliau memang secara istiqomah tuh masyarakat luas itu menggunakan metode coretan gitu. Sebagai bagian cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya barangkali teman-teman bisa mulai ke sana. Nah sekarang sih akhir ini sekarang sudah ada yang namanya art sebagai terapi dari seni rupa ya bentuk itu sudah mulai bahkan kalau tidak salah diformalkan itu. Jadi saya pikir perkembangan sekarang itu sudah mulai oke, enak banget sekarang itu. Nah tahun 2007 lah mulai mencoba secara klasikal gitu ya ke masyarakat luas. Ya alhamdulillah antusiasme juga cukup tinggi, tetapi memang mereka mendapatkan pengetahuan yang baru kata gitu atau sentuhan baru begitu ya. Dan memang secara keilmuan ya katakanlah debatable ya waktu itu gitu. Nah di situ Bu. Nah itulah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa saya memberanikan diri untuk mencoba metode ini dijalankan buat masyarakat luas begitu ya karena ternyata
kita bisa memberikan bantuan ke teman-teman dengan cara yang sangat sederhana, dengan pendekatan yang sebenarnya mereka paham. Mereka tahu banget, sudah kenal dengan dunia coretan, tetapi secara memaknainya itu barangkali yang butuh dibantu. Karena tidak semua mampu untuk memaknai dari gambar yang ada. Yang sekarang kan yang terjadi, ada lukisan, kemudian yang bisa dipahami kan tulisan yang sifatnya natural ya, atau katakanlah objeknya nyata begitu ya, itu baru bisa dilihat, suasana bisa terasa. Tapi kalau sudah masuk ke yang gaya-gaya yang lain, yang stylish gitu ya, yang sudah banyak yang menggunakan penggayaan begitu, apalagi kalau yang abstrak sama sekali kan itu sulit dimengerti begitu. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang punya keilmuan tertentu saja yang bisa memahami itu. Nah, tapi ternyata ada pendekatannya sekarang yang kita sebarkan ke masyarakat, alhamdulillah bahwa abstrak bisa masuk. Apakah coretan itu yang benar-benar yang mengekspresikan emosi kita? Coretan mah nggak perlu mikir, Bu. Nggak perlu mikir. Nah itu ya kenapa yang bikin semua orang melakukan. Dan bagaimana nggak kalau perlu kita mikir, nggak perlu latihan gitu kan coretan tuh kan. betul Kalau menulis kan benar pasti atau harus salah ada latihan dulu gitu kan. Kalau tanda tangan kan harus berlatih dulu, menemukan tanda tangan yang nyaman apa gitu kan. Mau dengan lukisan harus belajar lukisan dulu gitu kan, melukis seperti apa bentuk segala macamnya. Ya kalau coretan kan nggak ada tuh batasan-batasan tertentu gitu. Paling gampang nggak usah mikir gitu. Gitu, Bu. Bagaimana kalau tadi kan kita berbicaranya di anak-anak gitu ya Pak ya. Bagaimana kalau di orang dewasa Pak? Apakah eh, apakah bisa pure yang dibacanya atau misalnya kalau orang dewasa kan biasanya suka apa ya, sudah mulai aku tahu nih tes begini gitu lebih banyak apa kamuflasenya. Apakah bisa dibedakan Pak? Pada dasarnya sama aja, Bu. Karena ada beberapa penanda tertentu dan itu kan masalah itu dikaitkan dengan masalah yang terjadi dalam dirinya begitu, Bu. Tapi sejatinya bisa ditemukan juga. Bisa temukan, hanya bedanya paling tidak itu aja gitu. Mentalnya kalau anak-anak kan lebih cenderung ya bisa katakan 90% mah jujur gitu ya. Gitu kata hatinya gitu. Tapi kalau orang dewasa itu dan itu kan masalah itu dikaitkan dengan masalah yang terjadi dalam dirinya begitu, Bu. Namun juga saat kemudian mencoba membaca coretan itu kan punya sistem, ya, ada sistematikanya katakanlah begitulah. Jadi berunut gitu kan sampai kemudian menjadi sebuah konklusi, sebuah kesimpulan dan ada saran dan sebagainya. Tapi bagi yang punya kemampuan lebih itu dia nggak butuh yang namanya tahapan-tahapan itu. Tetapi ternyata mereka dengan tidak menggunakan sistem yang ada, dengan media yang sama ya, media coretan atau media gambar, dia menemukan yang lebih banyak daripada yang kita temukan gitu, Bu. Bisa langsung mengena gitu. Walaupun memang pada ujung-ujungnya ternyata ada kesamaan gitu, Bu. Gitu. Jadi mereka Pak Iwan, momen terbaik apa sih dalam kehidupan Pak Iwan, baik itu dalam peranannya sebagai ayah, sebagai pendidik, sebagai sekarang mungkin dalam sebagai konsultan baca gambar, momen terbaik apa sih yang membuat Pak Iwan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya? momen yang paling biasa punya kesempatan untuk merubah diri aja, Bu. Itu luar biasa. Jadi setiap saya menemukan tanda di gambar, saya mencoba mengubah diri. Saya mencoba menelaah diri seperti apa. Dan itu bagi saya nggak pernah berhenti akhirnya gitu, Bu. Saya kan bukan bukan orang baik, Bu, gitu. Hanya Selalu berusaha menjadi orang baik begitu, Bu. Nah, eh, secara usia, secara kesempatan untuk belajar lagi punya kesulitan lah, punya kendala gitu ya. Tapi ternyata dia menemukan tanda-tanda di gambar itu bagi saya jadi media belajar gitu. Minimal saya dipaksa untuk mencari referensi baru, mencari referensi tambahan begitu.
Saya dipaksa untuk berilmu mencari lagi informasi-informasi yang lain, baik dari buku, baik dari guru, baik dari siapapun gitu ya. Itu punya kesempatan, itu momen yang paling baik bagi saya sampai saat ini, karena bagi saya momen itu nggak pernah berhenti, dan saya nggak mau momentum itu berhenti, Bu, gitu. Bagi saya tidak ada momentum yang berhenti. Momentum itu akan terus bergerak, akan terus ada menyertai hidup saya begitu ya, dan setiap saat saya berharap menemukan momentum-momentum selanjutnya. Gitu, Bu. Manusia terus berproses ya Pak ya. Iya. Dulu mah, Bu, saya punya begini, oh berarti nanti itu akan menemukan titik akhir itu seperti ini gitu loh, Bu. Gitu. Saya akan sampai di puncaknya dan saya akan menebarkan manfaat dan apa yang saya miliki. Berhenti di situ gitu, Bu. Ternyata begitu saya masuk ke terjun bertemu dengan klien dengan metode ini, ternyata nggak ada berhenti. Gitu. Terus dan terus berubah dan terus berubah. Bagi saya pribadi yang terus harus berubah terus gitu. Jadi menemukan momentum tuh setiap saat akhirnya, Bu. Banyak Dan momen. saya harus berusaha berubah. Banyak banget. Dan saya tetap harus berharap bahwa saya akan terus menemukan cara untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik. Karena saya bukan orang baik gitu. Saya sedang menuju saja menjadi yang baik begitulah. Gitu diantaranya, Bu. Selalu berproses dari baik Iya. dari baik setiap hari. Makanya saya suka malu, Bu, kalau ada yang datang gitu ya. Pak minta saran gitu. Pak minta ini minta itu. Wah, saya malu banget gitu ya. Akhirnya saya hanya diberitahu aja sama pun guru. Kalau ada yang minta tolonglah gitu. Saya kemampuan kamu. Gitu. Kalau kamu nggak mampu, jangan so tahu gitu. Iya, Gitu. Gitu. Kalau ada yang mau minta tolonglah gitu. Kalau ada yang kamu nggak tahu, jangan so tahu. Itu aja kan dia bilang gitu, Bu. Jadi justru kalau saya menemukan tanda-tanda di gambar yang saya tidak paham, tidak tahu, saya berhenti dan saya akan cari dulu gitu loh. Iya. Cari dulu sampai tahu, sampai paham, baru kemudian disampaikan kembali ke orang yang bersangkutan. Gitu. Sama halnya seperti dulu waktu baca gambar, saya tidak kesulitan melihat gambar-gambar sifat supernatural gitu ya. Sulit, Bu. Tapi kalau sekarang dengan mudahnya gitu, Bu. Itu tadi dulu nggak pernah saya langsung lontarkan ini nggak pernah, nggak berani karena saya nggak tanda sudah menemukan yang berbeda dengan yang biasanya, tapi nggak bisa diungkap gitu loh, Bu. Iya. Tapi begitu saya belajar banyak, belajar lagi cara referensi, belajar ke orang yang lebih paham, kemudian itu bisa disampaikan kemudian. Dan itu ternyata terjawab gitu, Bu. Dan memang ternyata ada ya dilihatlah gitu ya, Bu ya. Dilihatlah dengan kondisi yang ada. Karena sekarang tuh bisa kata begini, ternyata dari gambar itu kita masih bisa menemukan di balik gambar itu gitu. Kalau sekarang kita masih lihat gambar yang nampak aja kan ya. Ini permukaannya saja. Mohon. Bahas sebetulnya di balik di belakangnya kita masih bisa menemukan gitu loh, Bu. Gitu yang tidak terlihat, yang tidak kasat itu bisa ditemukan sebenarnya. Dan itu yang memang katakanlah imbas atau berdampak dari mempelajari tanda-tanda di gambar ya dari yang disodorkan gitu loh, Bu, gitu. Jadi emang nggak pernah berhenti, Bu. Betul, Bu. Alhamdulillah saya nggak pernah merasa berhenti untuk menemukan momen gitu. Dan saya memang selalu berusaha untuk menjadi orang baik aja gitu. Gitu masalahnya. Karena saya sadar banget, Bu. Makanya dari apa sih? Ya tahu diri aja. Karena tahu diri dan mawas diri gitu saya aja. Ingat almarhum bapak saya pernah bilang, jadi orang baik itu tidak semudah seperti yang diucapkan loh. Kadang kita niatnya baik pun orang lain belum tentu melihatnya baik. Jadi kalau mau berbuat baik ya berbaik ya lakukan saja, tidak usah menunggu penilaian orang baik atau tidak gitu. Lakukan aja. Karena kita bersikap baik pun belum tentu orang menilainya dengan baik ya Pak ya. Malah jadi fitnah, Bu. Bajakan nama. Makanya kalau udah baik baik aja, nggak usah mikirin orang ya Pak ya. Bu.
Nah, satu gitu. lagi Pak Iwan nih, apa yang ingin Pak Ah, Iwan enggak. sampaikan buat teman-teman, buat sahabat Tera Baca? Jangan berhenti bersyukur dengan apa yang dimiliki Betul. dan kemudian juga tetap menjadi yang eh, bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, 2 poin tapi itu dapat semua ya Pak ya. Insya Allah, Bu. Selalu bersyukur dan selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Pak Ya, Iwan, terima kasih sudah siap. hadir dan menjadi teman diskusi di Insya Allah. Mira. Dan banyak hal yang Sami-sami, Bu. bisa ambil manfaatnya. Yang tadi yang 2 poin itu ya, selalu Insya Allah. bersyukur dan selalu bisa Salamin. memberi manfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan, sekali lagi saya ucapkan. Sami-sami, Bu. Sahabat Tera Baca, sampai jumpa lagi dengan diskusi-diskusi menarik lainnya hanya di Tera, diskusi bersama Tera Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.